beda agar mulai mendalami. Pak Mufti dari mana asalnya? Saya dari Klaten, kemudian Nah, jadi mungkin nanti Klaten pernah punya akar sejarah bisa ditarik lagi dalam lain kesempatan. Kalau saya memang kemudian berpikir betul kata Bu Yayu ya. Beberapa tokoh-tokoh sepuh di Solo ini memang sempat ngobrol agak serius sama saya. Satu di antaranya Pak Usman Amiruddin, usianya ber-86 tahun. Satu lagi Pak Cipto ya, salah satu sesepuh di Munazarah. Jadi di Solo Raya ini ada kumpulan jaringan pengurus masjid yang berlangsung sejak tahun 1956. Ya, dulu mereka bisa berkumpul sampai 300-an masjid. Sekarang paling kuat 40-60 masjid. Forum itu setiap Jumat sore, makanya tadi kita Jumat sore ya. Kalau Jumat sore saya datang, mesti mereka akan beri saya sekitar kan. Semoga Allah mengingatkan saya untuk belajar. Kita akan lakukan launching pendidikan politik, pendidikan pemimpin politik Islam ini adalah dari teman-teman yang ada di sini. Dengan catatan bahwa kita bekerja buat Bu Marfu'ah, saya tugaskan untuk menginventarisir seluruh alumni daurah orientasi keumatan dan kebangsaan angkatan pertama sampai angkatan ke-10 yang masih mau. Dugaan saya 3 atau 5 orang masih bisa dibahasakan. Kalau yang alumni ini, alumni pendidikan politik pertama sampai ke-10 besok, atau sampai ke berapa besok, itu langsung saya akan lakukan penjelajahan. Saya minta bahan-bahannya Pak Yardi siapin. Saya akan langsung, mungkin saya akan main ke rumahnya. Mungkin yang pertama saya akan telusuri teman-teman dekat. Dia dari Pak Her, Pak Surono, Akila berarti di rumah Pak Her, ada Pak Mufti, nanti teman-teman di ruangan ini, saya tahu-tahu ada menemui Anda kalau Anda tidak keberatan agendaan. Atau saya ada di Semarang. Semarang dekat dengan siapa nih langkah pertama? Paling nanya sama pilot Grabcar. Kalau di posisi ini start dekat dengan Budayayu. Budayayu apakah tukang udah selesai atau belum kerjanya? Ya, oh ada banyak rumahnya ya. Memang begitu. Kalau orang, iya betul ya. Nah, kalau Bunda Lis mungkin mudah-mudahan nanti bisa ada putranya, kita bisa bicara dengan. Intinya gini, ada 2 orang yang mengajak kita untuk berjuang dan bersahabat. Kalau Buya Hamka mengatakan jangan pernah mengaku berteman dekat gitu Mas Rono. Kalau Anda tidak tahu pantat panci atau pantat dangdang di rumahnya madep kemana gitu. Ya, jadi kalau Anda tidak bisa menceritakan di rumah Pak Anwar atau di rumah Bu Marfo itu ada pantat pancinya madep kemana, itu berarti belum berteman. Kalau Syahid Hasan Albana juga begitu. Siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa adiknya, siapa kakaknya, itu sebuah pertemanan yang belum sempurna. Jadi jangan ngaku berteman kalau belum kenal. Malah ada yang merahasiakan. Nggak boleh kenal sama suami saya gitu lah. Emangnya itu berbuat apa suami juga boleh dikenalin? Atau nggak boleh kenal dengan istri saya? Emang itu berbuat apa sampai istrinya nggak boleh kenal gitu ya? Teman-teman, mudah-mudahan kita bisa stressing. Saya minta izin sebentar, saya perlu ke toilet. Intinya poin-poin dilihat. Kita sedang membahas tentang bagaimana sulitnya kita mengajak gitu. Saya ingin pada tahap tertentu nanti kita membahas tentang sosiologi desa gitu. Kalau perlu kita mengadakan daurah di kampung, cuma saya ini orang iso bahasa Jawa. Ini gimana nih saya nih, kesusahan saya ini. Pernah saya waktu tahun 1990, dia laki-laki S1, saya udah dosen waktu itu. Nah, Edri nemenin saya di Kebumen, pokoknya ada dekat perguruan PGRI. Saya kan Betawi Bento, bahasa Jawa nggak bisa. Saya ceramah lah gitu ya. Edri ini menerjemahkan saya dengan bahasa Jawa, karena dia agak di kampung ya. Mereka tidak, walaupun mereka mengerti bahasa Indonesia, tidak familiar dengan langkah-langkah model saya. Yang bikin saya sakit perut ya. Jadi mereka itu tertawa setelah saya ceramah 15 menit gitu. Jadi setelah si Edri menceritakan ceramah saya, itu baru pada grrrr gitu. Saya tanya, Edri lu ngomong apaan lo? Lah saya jadi tanya apa ngomongin gitu ya. Jadi rupanya memang, aduh bahasa Jawa nih, kalau bisa bahasa Jawa. Atau di sini si Zahro bisa training Ustadz Alfian, kamu ngapa kamu ya? Wah. Oh, jadi kira lebih tua.
Oh gitu. Kalian ngerti pertanyaan saya nggak paham. Kalender masih ada banyak. Itu masih ada sekitar 15 ya. Ini kalau saya boleh supaya jangan kebawa pulang lagi, diatur saja. Apakah mau dibawa ke Semarang atau dibawa kemana, yang jelas. Kalau ini bendera yang pasti ada bendera PKS, ada bendera P3, ada Partai Umat, sementara masih ada bendera P3 ya, masih ada P3. Kalau nggak berminat nggak apa-apa. Apanya? Sebenarnya sih kalau benderanya di rumah, di kantor tempat saya, di rumah di itu dapur Solo masih cukup banyak. Ini yang ke bawah aja yang sejembreng saya kan ada di dekat kamar saya. Ya kalau ada dua teori. Ada penaklukan yang sifatnya kita membawa pasukan perang untuk pada proses penaklukan. Wonogiri sejarahnya sejarah komunis lembut. Dia punya kekuatan komunisme yang memang ada dalam resapan tanah yang dalam. Jadi kalau kita datang dengan atraktif, dengan penampakan-penampakan, itu sudah jadi keluhan dari kebanyakan teman-teman karena mereka itu resisten. Jadi saya bukan menolak atau tidak menolak. Kita mau pakai pola mana dulu? Kalau saya lebih menganjurkan setelah pertemuan hari ini kita sukseskan dulu angkatan ke-10. Nanti kita coba berproses, lakukan lagi diagnosis lanjutan. Karena kalau yang datang saya saja dengan kubu NU itu sangat ketara kalau teman-teman belum tahu sejarah saya. Gus Dur itu, lengser itu memang dimekanismei oleh Amin Rais, oleh Bakhtiar Khamsah dan Megawati. 14 hari itu wawancara dengan TVRI. Dan kita orasi di depan kan Anda udah saya dengar saya ceramah 17 jam aja bisa, paling cuma 2 jam. Jadi saya itu di depan DPR itu disewain oleh tim itu mobil komando yang daya listriknya tuh 10.000 watt. Beneran, Anda bisa bayangkan seperti apa. Dan itu saya terkejut ketika beberapa kali saya ke daerah-daerah, tokoh-tokoh NU yang sepuh ini, Iki orangnya, yang bikin jatuhnya si Gus Dur. Iya, karena saya ini orang ideologis, jadi memang resikonya nggak banyak duit. Jadi posisi saya ini, makanya kalau serius Bu Marfa mau melakukan melakukan penataan Wonogiri, saya usul sementara ditunda sedikit bang, bukan saya nggak mau, supaya kita masuk ke sana itu seperti teman-teman nanti diagendakan, tetap dicatat ya mas ya. Oh ya, baik. Ya, makasih diingatkan. Saya ingin masuk dulu ke Pak Surono ya. Pak Surono itu Karanganyar sekarang atau sejak kecil? Karanganyar itu dikenal sebagai daerah yang punya daya kekuatan Islamnya gitu ya. Ada sejarahnya, memang dia juga zaman pemilu 55 itu juga suara Masyumi di situ cukup punya kemampuan mengimbangi PNI dan PKI. Itu juga begitu juga dengan Sragen. Ya, kalau Klaten memang PKI bentung. Klaten, Boyolali gitu. Saya mau tahu Sragen ini hari ini gimana peta? Karanganyar, maaf. Karanganyar gimana pertanyaannya? PDIP. Partai-partai yang lain itu pilihnya Pak. Lain-lain itu orang-orang. Mas Catur dicatat ya, Aryono. Terus. Dia punya perusahaan banyak sekali, nama air, dan orang itu begitu mendengar
ya. Jadi ya yang lainnya dia masih muda. Bahwa saya dia masuk puluhan. Lahiran nih. Orang jadi wakil bupati juga Dinas. Dia mainnya begitu. Orang suruh apa kasih duit kasih aja. Semua gitu. Masuk orang kan di partai-partai. Ya, mengingat peringatan dari saudara Notulen, saya berpikir ini harus jadi satu bagian. Dan mungkin nanti ini jadi bagian diskusi tentang. Jadi kita imajinasikan Pak Surono jadi Bupati Karanganyar. Untuk termasuk tadi saya akan sedih itu kasus di mana tadi yang ada subuh berjamaah. Iya, itu berarti pelajaran buat kita tuh, pelajaran buat saya juga kalau menjadi Bupati Jember Jawa Timur ya. Nah, buat Jember begitu juga Ustazah Nurima. Dia itu independen dan saya sudah beberapa kali menceritakan dia punya 400 anak penghafal Quran yang dia sedang siapkan untuk terus sampai S3. Baru beberapa jalan dihabisi oleh PDIP. Iya, makanya ini saya berharap teman-teman, kalau saya kan boleh dibilang tidak terlalu punya pengalaman main curang, tapi saya bisa mengidentifikasi kecurangan. Karena curang itu bukan ajaran yang kita pakai, kita nggak boleh main curang. Tapi kita siap berperang melawan yang main curang. Dan itu yang harus terus diasah. Ya saya pikir mengingat ingatan dari saudara moderator Notulen, karena bagaimanapun betul bahan yang perlu dibahas jangan sampai melampaui batas. Jadi strategi rekrutmen se-Jawa Tengah kita coba. Kemarin gitu Ustazah Nurima bisa diajak untuk mengajak yang remaja-remaja. Harus lewat dokter apa? Rashid. Itu kan iya. Tapi untuk yang kemarin itu tanggal saya nggak saya sebenarnya ini 3 tahun tapi tanggal 13-nya dia operasi. Nggak apa-apa, nanti dia yang tanggal 28 aja. Kasih disposisi aja. Bunda Yayu tanggal 28 semoga sehat ya. Karena Bunda Yayu ini pembina tertinggi kita ya Mas Catur ya. Iya. Oh jadi banting. Tuh lihat. Nah, tambah lagi kelarnya. Oke, yang ketiga pengadaan biaya. Saya berharap ini bisa dimulai opening statementnya oleh Ibu Marfuah. Bu Marfuah dalam pengalaman mengelola uang yang ada, seperak 2 perak dari infak pengajian yang gak seimbang dengan yang keluar ya kan. Jadi pikir-pikir kan sekarang kalau yang Sabtu itu udah dibilang gak imbang antara uang yang masuk dengan uang yang keluar, tapi gak apa-apa lah. Silakan mulai dari Bu Marfuah, bagaimana kita sampai pendidikan politik Islam yang ke-13 ini, ya kita gak sampai defisit lah. Silakan Bu. Konsumsi saja yang dimakan itu sekitar itu kita selalu minus. Kalau kemarin ada yang komentar di grup itu saya memang tidak nyambung ya karena saya semuanya laporan itu ada sama Ustaz, jadi saya tidak berkewajiban, tidak berwenang untuk menjawab apa yang ditanyakan di grup karena itu kan terbuka. Nah, kalau pengen tahu lebih lanjut berapa keuangan kita, pengeluaran dan sebagainya bisa langsung keuangan. Nah, untuk setiap daurah kita awal-awal itu di sini, kemudian kita dapat diskon dari UIN, wis duwe murid piro bayaran. Jadi kadang kita bayar 50%. Contoh untuk makan bayar kita bayarnya cuma 2 juta kayak gitu. Bahkan seandainya pun kita tidak bayar pun UIN juga ikhlas. Tapi kan kita juga dapat dana dari sampai hari ini pun itu daurah PPI yang tidak nombok makannya
makan saja loh ya. Itu cuma kemarin di Semarang itu kan di ngekren sama Pak Heri itu kurangnya 1.500.000 kan. Setelah dikasih itu ternyata saya total semuanya kurang 882. Jadi itu masih mil. Nah kalau di sini kemarin cukup untuk buat makan, sisa sedikit ya Kak. Tapi untuk backdrop, flyer dan lain-lain itu belum masuk. Itu juga jumlahnya juga ya lumayan. Itu ATK, terus pokoknya ya selain makan lah yang tercover cuma makan, itu pun beberapa kali kegiatan minus. Yang kemarin ada plus itu di sini karena harga sudah naik kan kemarin cuman pertama itu kayaknya 75 ya Kak, terus kemudian naik 100. Semua acara kita ya kita doakan beliaunya sehat, panjang umur, usahanya berkah, melimpah, dan dakwah kita tetap biar saudara ya. Untuk selanjutnya bagaimana kita membiayai itu, saya kira untuk disandingkan dengan Bosotoloyo itu jauh panggang dari api kan. Itu kita itu orang-orang yang ikut di sini itu kalau bisa jadi gratis saja nggak mau ya, apalagi dibayari aja nggak mau ikut, apalagi suruh bayar ya. Gratis itu menurutnya juga tidak mudah untuk mencari peserta ya, masalahnya karena ketika Sontoloyo itu mengadakan program itu ada kedepannya, masa depannya itu ada tergambar rupiah-rupiah yang akan didapat. Sementara ketika ikut program ini itu hampir tidak ada rupiah, cuma yang ada di akhirat itu yang tidak terlihat. Di perusahaan itu wis marai mumet lah dan sebenarnya dan seterusnya. Sudah mumet ngerti ya. Tambah saja ya itu yang terjadi. Maka sekarang ini kita membutuhkan donatur ya, ini baru satu ya, kita membutuhkan donatur ini 2, 3, 4 yang agar supaya backup kita itu lebih leluasa, backdrop, MMT, flyer dan lain-lain itu sudah tercover di donatur yang ini. Karena ya terus terang ini memang naik turun, sudah mulai naik kebutuhan banyak, tapi tambah lagi udah. Jadi pemberi donatur keuangan itu dia alumni daripada orientasi keilmuan keumatan dan kebangsaan, dan juga alumni dari pendidikan politik Islam. Dia ada istri saya. Istri saya itu membantu 10 juta setiap bulan. Bagaimana? Ditanya kepada saya jawab ya kalau memang teralokasi silakan. Nah yang ingin saya sebut, kenapa saya menyebut, supaya jangan Anda berdengung-dengung, nggak tahu atau udah tahu cuma nggak mau ngomong. Ya, saya mah pakai rumus tembak aja gitu ya. Diomongin, semoga tetap yang dengar biasa saja, yang beramal semoga mendapatkan pahala. Nah, yang menjadi penting, ketika ada keagresifan untuk mencari peserta dengan memprospek sehingga peserta ikut, mari saya juga akan minimal, saya usahakan sebulan ini saya akan dapatkan 1 orang. Semoga Allah memudahkan, walaupun mungkin dia sebulan hanya bisa 1 juta rupiah gitu ya. Ayo semua sekarang bekerja, saya awali dari saya dulu untuk mencari yang di luar dari lingkar keluarga saya dan ada di sekitar kita atau mungkin di tempat lain yang akan saya hadir 1 juta untuk. Sekarang silakan masing-masing bergerak, tidak harus semua, tapi mungkin kalau ada aja bangsa 5 atau 10 orang lagi ya Bu Marfuah. Berarti kan sebulan kita ada 20 juta gitu kan. Kalau untuk saya sebetulnya saya tidak mau bicaranya terlalu terbuka begini. Kan ada pertanyaan, Ustaz Alfian Tanjung ini ngisi terus seharian. Itu mukafaahnya bagaimana? Ya, kalau kita belajar dari Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi yang mengajar Quran itu diperintahkan itu untuk dipenuhi kebutuhan primer hidupnya. Wassalam. Memang ada dulu memang di awalnya kita jadi pada intinya memang kenapa alhamdulillah kemarin tidak di desa untuk tambahan, karena memang kita sudah membuat bahwa setiap agenda kegiatan
KPPI kita memulai infak yang angka 200.000. Jadi memang 200.000 itu kalau diadakan di tempat seperti ini silahkan. Itu memang masih sangat cukup dan bisa memadai. Makanya beda ketika kemarin kita coba diadakan di dan memang saya kemarin memang aslinya kita semacam dikasih iuran karena kalau memang enggak nanjak. Jadi itu memang secara total kita hanya menghitung biaya operasional untuk di antara jadi dua, satu bayar NMT serta jalur kita jual itu kita hanya berapa biaya untuk peserta dan panitia. Jadi memang kalau sempat selain hotel itu memang di angka 100 sampai 150 itu panitia tanpa iuran pun bisa masuk. Kalau di hotel itu memang 200 itu kalau peserta sedikit. Jadi intinya lebih mudahnya gini. Jadi kalau kita di tempat seperti ini, sepanjang peserta yang ikut sejumlah tidak kurang dari panitia itu masuk gitu aja. Bahasanya nggak rugi lah gitu ya katakanlah. Tetapi kalau kita adakan di hotel, pesertanya itu paling tidak 2 kali panitia. Itu. Ada kata lain kita memang mencoba tadi susulan yang ada itu mencoba menambah donatur yang baru. Donatur yang baru itu kita nggak usah berimajinasi besar-besar dulu. Mungkin yang seawal mulai dari 100 sampai rutin, tetapi jumlahnya besar itu luar biasa. Kalau untuk yang besar itu dulu pernah Ustaz sampaikan itu satu kecamatan satu kali itu. Jadi satu kecamatan besar, tetapi untuk yang lain-lain mungkin bisa dimulai dari yang kecil. Tapi kalau memungkinkan lagi, kalau bagi kita yang menurut kalau sudah longgar, kalau mau iuran ya monggo, gitu kan? Kita berikan, dan nanti walaupun kecil, insya Allah itu akan besar. Yang ketiga itu nggak menutup kemungkinan. Memang secara eksidental gitu ya, secara eksidental kita bisa meminta istilahnya donatur tertentu untuk memberikan nilai yang cukup. Kemarin alhamdulillah dari partai ini dari gitu ya. Jadi itu bisa insya Allah kalau itu bisa bahasanya kita petani ya, kita petani itu nanti bisa mendapatkan hasil. Ya, karena memang di awal Pak sudah menyampaikan bahwa itu bahasanya donatur itu tidak mengikat ya tadi. Mengikat. Kalau mau mengikat ya 100 juta ini tadi. Mungkin baru boleh mengikat kan gitu. Kalau hanya di bawah itu ya insya Allah nggak usah mengikat kan, maksudnya nggak usah harus diri. Jadi kita mulai dari kecil ini disampaikan tadi bisa satu kecamatan kita cari yang menurut saya yang agak besar, kemudian yang rutin itu mungkin kita cari yang bisa memahami perjuangan kita, pergerakan kita untuk dimulai di 100 atau mungkin ya kalau bagi kita ini mungkin kalau ya ingin bantu tapi nggak bisa ya dimulai dari 50 lah, 50.000 tapi rutin ya misalkan 20 kali 50 1 juta loh ya. Sebulan itu sudah luar biasa ya 20. Aha, ya. Jadi dalam teori pembuatan gagasan itu selalu ada sesuatu yang memang yang paling sering saya temukan itu ketika suasananya informal, santai. Ketika saya datang ke Semarang, ada yang komplain ya, saya kok nggak dikasih tahu, saya kok nggak diajak. Ya Bunda Sri Gunarni ya, saya pikir teman-teman saya kasih tahu lah kenapa saya ke Semarang. Setelah acara kita setelah acara kita daurah yang ke-9, itu ada beberapa telepon masuk dan ada orang yang sudah datang ke rumah saya. Nah, perlu dipahami bahwa yang namanya Pak Gatot tuh teman-teman lama saya 20 tahun yang lalu. Makanya saya dengan Pak Gatot tuh ngelihat orang ini kayaknya kenal saya. Pak Gatot sampai ke rumah saya Bu Marwah. Dia mau ngambil minta kalender. Mas tadi ada orang namanya Pak Gatot gini. Saya jawab aja katanya kalendernya ada di kantor. Cuman kalau saya bilang kan tinggal diambil. Saya kan nggak dapat apa-apa. Nah saya kalau bahasa pertemanan, temen gue udah datang nih. Nggak ada urusan bahwa nanti di sono jauh segala macam. Saya bilang sama sopir, Pak besok kita berangkat. Habis ini bisa nganter anak-anak ke pesantren kita langsung ke Semarang. Nah sampai di Semarang ya memang banyak hal yang dibicarakan. Dan subhanallah memang ternyata silaturahim itu
mendatangkan rezeki. Di antara rezeki banyak masalah-masalah pelik dan sensitif yang terpaksa dibahas dan tidak dibuka di forum ini. Bukan rahasia, tapi itu memang adab dalam. Ya, ternyata memang silaturahim itu bisa membuahkan banyak hal, dan saya terima kasih buat bersyukur kepada Allah. Saya hanya beri kesempatan 2 orang. Lo mau ngomong asing paling lama 5 menit ya. Pas catur jangan sampai kehilangan merekam. Pertama Ustazah Nurima, silakan. Saya hanya usul, dan usulnya ini tidak ada dan tidak banyak. Ini cuma usul untuk pendanaan. Bagaimana kalau kita cari sponsor dari pengusaha muslim yang ada di Solo dan sekitarnya. Seperti Mas Tommy. Mas Tommy itu kan punya catering. Istrinya kan ngurus catering, apa itu namanya, Gerbang Sakinah. Nah itu kan barangkali bisa nanti dimintain sponsor, nanti terus mungkin bisa ditempel logonya di ini backdrop kita gitu, bagaimana? Aman enggak? Dianya mau enggak? Kalau kita nggak ada masalah. Yang penting kita udah kepegangan dari Mas R. Yang penting mau ditempel mau enggak, tapi kita nggak berbuat karena dia dan tidak berbuat karena dia ya. Ini apa juga program kita, agenda kita. Mungkin saya sekedar memberikan permakluman. Tadi saya kan ketemu dia di Masjid Fatimah. Dia kan sedang nyalak ya. Kalau nyalak itu memang dana itu kalau kata orang diimpus, disedot, di transfusi darah itu barang itu. Transfusi darah itu. Karena lagi sedang pencalekan itu sangat besar. Tapi gak apa-apa. Dia juga welcome dan coba aja nanti kalau bisa berhubungan dengan beliau dan istrinya. Dia janji mau ngirim peserta. Nanti bilangin aja bayar infaknya ya dibanyakin gitu. Saya tadi pada dia, apakah saya perlu memproses mencari tambahan biaya? Dia bilang gak usah. Dia cukup. Tapi tolong ya teman-teman yang mendengar jangan jadikan obrolan. Ini amanah dari saya. Jadi dia ini membiayai seluruh anggota di dapil dia. Jadi misalnya dapil ber-8, jadi dapil-dapil yang anggota dapil itu dari kaosnya, benderanya segala macam, itu dia yang menyediakan. Yang semuanya nanti akan berkonsentrasi kepada dia karena dia insya Allah suara terbanyak gitu kan. Ya, dan saya akan turun juga langsung dan saya sudah bilang untuk pendidikan politik yang ke-10 nanti tanggal 14, antum kirim orang nanti Bu Ustazah Nurima buka omongan ke dia agar mengirim. Ya nanti kalau dia udah oke, saya akan bilang bayarnya 1 orang 1 juta. Itu saya yang ngomong gitu nanti. Ya, karena dia itu anak Betawi dia itu anak Betawi bukan orang Solo dia. Yang anak Betawi itu si Tommy sama si Abu Fatihah. Abu Fatihah itu anak Kemayoran. Ya, jadi saya kalau ngobrol-ngobrol pakai langgam Betawi. Cukup. Silakan Mbak Zahro.
kegiatannya itu dangdutan, semua intinya yang maksiat. Nah, di situ kita tahu sebelumnya lagi adalah kepala desanya adalah seorang istilahnya kemudian sebelum pemilihan itu Islam dulu. Kita nggak tahu ya Islamnya apa, tapi dia juga dari PKI sama mereka semua itu setiap orang yang jadi kepala desa itu mengadopsi tanah-tanah. Ketahuannya itu ketika nanti mulai pergantian. Jadi kayak bom Cina itu kan memakan tanah banyak. Dan ternyata itu adalah tanahnya warga yang diambil secara dijual oleh orang. Sama ketika tempat pembuangan air yang membuat banyak orang, ada satu orang yang meninggal itu tempat pembuangan airnya itu mematikan racun sampai tempatnya jauh. Jadi orang-orang sudah kena asma, kena serangan paru-paru jatuh gitu. Nah itu juga ulahnya dari jadi itu semua kaitannya dalam. Oke, budaya yuk harus sesuai dengan umurnya. Pertama buat Zahro, itu mengapa saya minta bukan akan mengatur waktu untuk ta'aruf dan expectation itu 2 jam pertama. Teman-teman doakan saya juga pernah punya binaan namanya KRKC 2 ya. Kelompok Remaja Kreatif Cerdas dan Cermat. Itu banyak cerita menarik tapi nanti kepanjangan. Yang kedua, kepada Mbak Her saya minta si Zahra ini dijaga supaya dapat suami yang bisa memaklumkan peran-peran politik dia. Zahra, kalau nanti suami kamu ngizinkan, kamu bersedia nggak jadi Bupati Purbalingga? Siap no. Oke. Teman-teman, kalau Zahra sudah menyatakan gitu, Pak Her nanti yang membisikkan pada suaminya, saya akan membuat resepnya, akan buat ramuannya. Nanti, ya, oke. Saya pikir cukup itu dicatat oleh Notulen. Dan Notulen ini tidak boleh tersebar keluar kecuali grup kita ya. Saya mohon tidak tersebar karena kita akan membuat proyeksi ke depan. Kalau saya menjadi Gubernur Jawa Tengah itu tetap formulanya 2, menjadi atau menjadikan. Saya kok hati saya berat ke Pak Budi ya. Pak Budi cocok jadi Gubernur Jawa Tengah. Nah artinya tentu Pak Budi nggak usah jawab karena ini perintah pimpinan ya. Jadi nggak usah jawab iya atau tidak ya. Karena saya kemungkinan akan mempersiapkan di beberapa titik menjadi atau menjadikan. Jadi kalaupun saya yang maju, kalian buktikan bahwa kalian teman saya secara lahir dan batin. Oh kan orang Jawa, orang oleh, prek, ya. Nah itu dia. Pak Anwar ya. Ini 2 lagi siapa? Pak Budi dan Bu Lis. Silakan Bu Lis dan Pak Anwar, Pak Budi. Udah silakan. Salam. Melengkapi, cuman yang harus kita evaluasi adalah ketua panitia. Nah, ketua panitia itu harus selalu berkomunikasi dengan anggotanya atau seksi-seksinya, sehingga tidak terjadi miskomunikasi, sehingga pada saat pelaksanaan itu sudah sesuai dengan job-jobnya. Jadi paling tidak itu ada briefing paling tidak ya 30 menit atau apa untuk memastikan apakah acara ini sudah siap atau belum, sehingga untuk yang kemarin acara yang tanggal 31 itu tidak terulang kembali, sehingga nanti bisa tertentu. Contoh besok itu saya ada ini Ustaz, ada apa namanya acara, kebetulan saya keluar kegiatan tapi sudah saya selesaikan tadi jam 12 sehingga besok itu sudah bisa jalan sesuai dengan jobnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini peran sekretaris adalah penting agar nanti seperti Ustadz yang tadi umumkan bahwa kita akan mencari alumni terdahulu. Nah, ketika ini sudah itu kan ada absen. Nah, ini tugasnya sekretaris
yang sudah komplit, nama, syukur ada alamat, nomor HP. Nah itu kalau sudah terstruktur di masukkan filebox itu nanti kita ketika mau merekrut itu tinggal buka aja. Nah tinggal buka nomor HP-nya juga sudah ada. Masalahnya kalau di sini juga kadang itu satu HP-nya lemot, kedua juga jarang untuk yang membuka gitu. Nah sehingga ketika kita akan mencari alumni itu sudah tinggal buka aja. Itu sudah komplit. Seperti yang Ustazah Nurimah membuka tadi bahwa untuk absensi itu memang sangat penting ya. Jadinya ini tertarik juga harus membenahi absen sebaiknya agar tidak saya usulkan dahulu agar absen itu jadi satu gitu. Jadi sehingga tinggal bulannya tanggalnya berapa, kemudian untuk masalah pesertanya tinggal menulis itu. Terus yang ketiga ini tadi saya baru bisik-bisik sama Bunda Yayu, kita akan mendekati pengusaha semoga mudah-mudahan bisa berhasil. Dan kemarin kita sudah ini ya Bunda sudah sowan silaturahim ke sana gitu. Nah, tunjuk 76 daripada kurang. Iya, semoga ada namanya usaha gitu. Terus yang kedua ini tadi saya sudah koordinasi sama Bunda Dewi ini insya Allah akan membersamai kami datang di Semarang. Cuman mohon doanya karena malam ini suaminya dari Bunda Dewi sedang diopname di rumah sakit. Terima kasih Ustaz, hanya suaminya Bunda Dewi. Hanya itu masukan untuk informasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang pertama Mas Her diambil alih aja peran tadi, jangan tetap alih ketua. Yang kedua pencarian dana donatur tetap atau apapun itu nanti sentral kasnya di Bu Marfuah. Supaya kita terbiasa di satu komando karena selama ini kan kegiatan tidak ada yang dibiarkan berhadapan dengan hutang ya. Bu Marfuah juga sudah berikrar kepada saya untuk akan awal itu, dan tapi sekali lagi buat Bu Marfuah ini ada beberapa event itu jagongnya di Indonesia apa di Jerman apa di Rusia Solo. Jadi Bu Marfuah tetap untuk ini request saya tim panitia di sini jangan sampai tidak terundang ya. Jadi saya tetap, kalau saya kan memang karena kemarin di Jakarta, kalau dekat sih saya persilakan hadir. Nah yang lainnya tadi untuk urusan rekrutmen, urusan apa segala macam ya, saya lihat Bunda Dewi juga sempat ngobrol dengan saya, ngobrol berdua juga, dan kelihatannya dia sama dengan yang dulu sekali ya. Ingat gak yang kita di pendidikan daurah itu ada beberapa ibu-ibu ya, mereka juga sebenarnya yang orang Bali itu ya, tapi dia secara ekonomis nggak terlalu ini. Nah, iya makanya nanti yang begitu-begitu termasuk gini, saya kan dengan Bu Rusliningsih sudah ketemu, dan Bu Rusliningsih sudah saya ceritakan dengan adanya, cuman kan dia ini sekarang lebih dekat ke HTI gitu, walaupun dia ngeluh karena HTI itu terlalu mimpi kata dia gitu. Saya udah ketemu dengan beliau, artinya kalau nanti bukan terpaksa ada celah bertemu dengan beliau, maka teman-teman di sini sudah tahu saya akan mengajak 1-2, nggak mungkin kita rame-rame, paling ke bertiga atau berempat. Yang jelas yang ikut bukan berarti orang yang diistimewakan, minimal saya tidak datang sendirian. Ya misalnya saya bersama dengan Mas Her, atau saya bersama dengan Pak Budi gitu ya, kita ketemu Bu Rusliningsih. Kalau dengan Bu Bibit ya, Ibu kenal baik sangat mungkin. Pak Bibit, saya sudah banyak dialog dengan beliau. Nah kita buat Bunda Yayu mungkin bisa menjadi orang yang membantu kita untuk mengagendadir kedatangan kita bertemu beliau. Yang kita butuhkan sebetulnya adalah sebuah kerja regulasi, karena kelihatannya dia masih PDI kuat dia masih PDI dia secara ini, karena bapak ibunya itu kan PNI, dia PDI, walaupun dia sudah ikut pengajian HTI, saya belum bisa memberikan kesimpulan apapun gitu ya. Oke.
Waktu kita sudah mepet betul, belum terlambat dari segi kantor tapi kemalaman di sini. Satu lagi Pak Budi, silahkan. Oh, ada Pak Nur juga, ada Pak Budi juga, banyak banget ya. Udah antum belajar, antum udah buka omongan. Ya, tadi masalah kebudayaan pernah kami barangkali nanti bisa direalisasikan untuk mendukung perjuangan kita ini apa namanya Ya, catat aja. Mau nanti begitu, saya berharap orang yang nanti menghadap notaris segala macam, orang-orang yang bisa diduga bahwa dia punya dari hulu ke hilir, nggak ngaco, nggak ngacir gitu ya. Oke, cukup. Dan Anwar. Yang pertama, karena saya juga termasuk penetapan ini juga untuk nurul iman, Ustaz. Jadi absen yang setiap 1 bulan sekali itu mohon Gak apa-apa, biar semua nanti harus tahu. Segera dijadikan WA jadi satu, jadi begitu WA seluruh absensi selama ini di Nurul Iman itu bisa masih berkasnya ada kan Bu Marwah? Masih kan nanti kita tidak lagi pakai grup yang ada itu, kita buat Sudah saya fotoin hari ini baru sampai sekarang belum ada. nggak apa-apa, nanti itu biar, karena juga saya grup 1 sampai grup 9 udah rapi kok. Ini yang buat bahannya beliau, saya buat satu-satu. Pokoknya kalau saya Bu Marwah urusannya alumni OKK, saya Nurul Iman mungkin nanti sementara mungkin Pak Herul yang merapikan urutannya, dikirimkan ke dia, mungkin nanti yang mereka bisa saya langsung. Saya punya cukup waktu untuk membuat itu, mungkin nanti adminnya baru ada Bu Marwah, ada Pak Anwar untuk yang diteruskan. Teruskan dulu. Nah, kemudian supaya kemarin Ustaz jangan mepet-mepet waktunya. Itu untuk Nurul Iman itu juga ya, saya secepatnya akan memberikan. Ya, kemudian kalau bisa di Baitul Makmur itu juga kita belajarnya nanti. Iya, secepatnya saya coba. Ya. Kemudian ini karena sudah mendekati pemilu Ustaz. Jadi Ustaz dulu bilang di sini itu yang dimenangkan itu tidak hanya Aniesnya, di bawahnya itu juga harus kuat seperti PKB, PKS dan lain-lain. Nah, apakah yang ada di sini itu sudah mempunyai gambaran pandangan untuk Suparjo, saya nilai Suparjo, saya akan nyoblos yang DPR RI ini, terusan DPR provinsi ini, DPR di kota ini, apakah sudah punya? Kalau sudah punya, mohon diperluaskan lagi kepada keluarga, kemudian saudara, tetangga itu juga kok saya mempunyai pemikiran seperti itu. Cukup. Buat Pak Anwar mungkin satu catatan bahwa keadaan ini tidak cukup. Menurut saya sementara tidak terjangkau oleh tangan kita untuk melakukan rekap caleg dari partai-partai. Kalau saya buat semua anggota teman-teman yang tergabung dalam barisan Gempa Jawa Tengah, komando dari saya adalah kita menangkan Anies secara total. Nah, kalau untuk urusan caleg-caleg itu, saya sudah menunjukkan foto saya dengan Mas Tommy. Saya juga sedang mengendorse Pak Yusuf Suparno, walaupun kelihatannya beliau tidak cukup
tidak cukup menyatu dengan ruh Partai Umat. Nah, kalau Partai PKS saya dengan Ustaz Samrodin akan saya coba atur ketemu dengan beliau. Kalau dengan Pak Kuarli saya sudah bicara juga dalam sebuah kesempatan. Nah, dengan catatan bahwa mungkin memang harus ada mapping gitu Pak Budi. Mapping ini membutuhkan petanya buat Pak Budi biar saya minta untuk menekuni desa Nusantaranya. Saya sudah coba, nanti juga ada satu hal yang akan dibicarakan. Saya mau perlu ngobrol dengan antum. Soal yayasan itu tidak akan menjadi kesulitan dengan catatan niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar. Supaya sejarah ke depan itu saya baru tahu masjid-masjid di Solo ini banyak diurus oleh apa Bu Marfuah, semacam yayasan al-Islam. Iya, saya salut tuh. Masjid ke-481 saya tas. Jadi berarti memang orang-orang tua di jaringan Solo Raya ini punya keinginan untuk. Nah, cuma pertanyaan saya, apakah masjid-masjid tersebut sudah punya IMB? Nah, kalau belum, nanti kita akan bermain dengan gubernur atau wali kota bupati terpilih yang akan kita temani supaya mereka ikut membantu itu. Jadi saya pikir teman-teman pahami bahwa memang kita ini baru kecambah ya, baru benih-benih gitu ya. Jadi kalau baru benih ya jangan dijual. Kalau Anda kayak mau bilang saya jual kodok, tapi Anda masih kecebong gitu kan. Mana kodoknya, kecebong kan gitu ya. Maksudnya begitu ya. Posisi kita belum seperti itu. Jadi buat Bunda Yayu dan nanti Bunda Sri Gunar dan semua kita yang usianya 50-60an tahun ya, siap-siap sajalah kita. Mungkin hanya bagian dari orang yang pernah memberikan sedikit lentera untuk anak-anak kita berjalan gitu ya. Mungkin nanti akan banyak digarap oleh Akila, oleh Zahra ya. Buat Zahra terus terang saya jujur aja, Zahra dalam hati kecil saya cuma bilang, ya Allah mudah-mudahan nih anak punya laki ngerti gitu, punya istri seorang politisi gitu ya. Ya, ya. Saya memberikan satu bonus, satu orang yang menganggap ada hal yang harus dikatakan sebelum kita pulang. Siapa? Ya, Pak Her ya. Udah Pak Her. Ini sama dengan itu maksudnya. Nyambung. Sama kan, kalau antum menyebutkan legal law-nya, iya ini kan legal law-nya, ini kan covernya sama aja. Ya, artinya kita tetap diskusikan itu ya. Karena itu kan tinggal menghadap. Makanya pesan saya buat teman-teman, jangan pernah memulai dengan niat selain Allah. Itu yang nanti kita akan ribet di pertengah jalan nih. Udah, nanti kamu kelewat lagi jam 9, maunya selesai jam 8. Mari kita tuluskan hati kita, luruskan niat kita. Dan kepada Ustadz Surono, terima kasih. Ustazah Nurima, Ustazah Marfuah, Mulis, Mas Catur yang soleh, pemuda Islam yang cerdas. Akila, jangan bosannya nemenin papa ya sayangnya. Ya Zahra, semoga bisa jadi bupati walaupun mungil nih. Bupati mungil. Orang kecil panjang akalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah, tempat ini sudah lebih dari 20 tahun ini tempat berkumpul para pembuat sejarah. IBF sangat tinggi sekali frekuensi berkumpul di tempat ini. Keinginan kita untuk tidak membiarkan FX Rudi menjadi wali kota Solo pun dikawal di tempat ini. Sekitar 15 atau 10 tahun yang lalu. Perjalanan itu ternyata terus bergerak dengan aura dan aroma jihad politik di tanah Jawa Tengah ini. Kami mohon ampun padamu ya Allah. Kami yang berkumpul bukanlah orang-orang utama dan bukan orang-orang mulia. Tapi paling tidak kami punya
satu wilayah kesadaran bahwa negeri ini tidak akan mungkin mengalami perubahan kalau tidak ada mesin-mesin penggerak perubahan itu. Berikan kepada kami ya Allah kesempatan untuk bertaubat. Karena kami orang yang paling tahu dosa-dosa yang kami lakukan. Berikan kepada kami kesempatan untuk tetap memberikan satu apresiasi dan atensi yang penuh kepada kedua orang tua kami. Mereka yang telah mendahului kami, tentu doa-doa dan kesempatan untuk ziarah ke makam-makam beliau menjadi pilihan amal kami untuk menunjukkan bahwa kami merindukan dan mencintai beliau, sehingga bisa bertemu di surga yang telah Engkau siapkan. Kepada yang masih memiliki orang tua, ayah dan ibunya, atau tinggal ayahnya saja atau ibunya saja, atau kedua-duanya masih ada, berikan kesempatan pada mereka untuk mengatur waktu untuk mengontak via telepon, atau menyempatkan untuk datang, untuk menyapanya, untuk membelainya, untuk menciumnya, untuk memeluknya. Allahumma fir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunlah dosa kami, ampunlah dosa kedua orang tua kami, kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi kami saat kami kecil. Malam ini kami tak membayangkan jarak dari Solo ke Magelang, dari Solo ke Semarang. Itu menjadi jarak tak ada alasan untuk kami untuk membuat tidak datang pada majelis malam ini. Kalaulah itu adalah termasuk amal soleh untuk kami. Berikanlah catatan yang penuh dengan catatan yang penuh nilai positif di malaikat roki. Berikan pengertian kepada keluarga kami agar semuanya sehat, agar semuanya mengerti dan semuanya bersangka baik terhadap perjalanan dari ibunda, dari suami, dari istri yang melangkah jauh dari Semarang, dari Magelang, dan dari tempat-tempat yang cukup jauh. Kesibukan malam ini sebetulnya meminta kami hadir di banyak tempat. Pak Mufti mungkin perlu hadir di IPHI, tapi beliau memilih ada di sini. Semoga Pak Mufti malam ini bagian dari orang-orang yang menyadari bahwa tidak ada sejarah yang tidak dibuat dengan darah dan air mata. Ya Allah, untuk kami yang masih ada di majelis malam ini, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam bina zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisa ma zuhara min hawa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zuriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, malam ini Pak Wahyudi telah bersama kami lagi. Semoga beliau akan bersama sampai batas-batas yang Kau tentukan. Ya Allah, Pak Budi Solihin, banyak hal yang sedang beliau hadapi. Antara kesulitan dan juga mungkin persoalan demi persoalan. Berikan kesabaran dan solusi untuk sahabat kami Pak Budi Solihin. Berikan pada Pak Anwar, berikan pada Bu Marfua untuk kepulihan kondisi setelah ada insiden ditabrak yang membuat beliau agak sedikit mengalami lecet-lecet dan gangguan-gangguan fisik. Semoga kembali pulih dan segar kembali. Ya Allah, berikan pada Ananda Zahra, walaupun kadang-kadang terkesan cengeng dengan kesulitan yang dihadapinya. Semoga tidak berlanjut dengan permainan-permainan aparat-aparat yang keparat itu, ya Allah. Berikanlah Ananda Zahra kesehatan, keberanian, dan pembuktian bahwa dia bagian dari pembuat sejarah di kampung di mana dia berada. Ya Allah, berikan kepada Bunda Ratna, berikan kepada Bu Marjanah, dan berikan juga kepada semua yang hadir, Bunda Lis, Bunda Yayu, Bunda Nurima, Mas Catur yang sebetulnya kadang-kadang uang yang dibawa tidak cukup untuk keluarganya. Berikanlah rezeki dari arah-arah yang Kau telah tentukan, min haitsu la yahtasib. Ya Allah, berikan kepada kami yang berkumpul di majelis ini. Ada Ananda Akila, seorang muslimah yang cerdas, yang berbasis sebuah pesantren yang punya sejarah besar. Di sini ada Pak Her, di sini ada Mas Rono yang sebetulnya persoalannya begitu berat. Tapi beliau telah membersamai dengan jalan jihad fisabilillah.
Dan ada hambamu yang bernama Alfian, yang dosanya setelah setinggi gunung, yang kebodohannya begitu banyak menganga, dan kekurangan yang begitu banyak telah membuat dia tidak punya alasan untuk menjadi orang yang sok pintar. Tolong kami ya Allah, malam ini kami berkumpul, satukan kami bagaikan muhajirin dan ansor. Jadikan pertemuan kami, menjadikan kami mengerti bahwa ketika mesin-mesin polimer perjuangan dijaga, maka produksi tekstil-tekstil yang berisikan tulisan La ilaha illallah, dia akan menjadi kalimatul ulia yang akan memberikan kekuatan dan berkibar di semua gerak detak jantung semua orang-orang beriman. Tanggal 14 Februari 2024. Mungkin beberapa orang mengatakan tidak penting, tapi ini merupakan suasana genting yang membutuhkan bukti-bukti pemenangan dalam bentuk-bentuk yang signifikan. Kami tidak tahu ya Allah, apakah kemenangan itu akan kami dapat walaupun skor tertinggi masih dapat diperoleh oleh pasangan Anies Rashid Baswedan dengan Abdul Muhammad Iskandar. Maka kami mohon tolong padamu ya Allah, penuhilah hati kami dan aliran darah kami, ruhul jihad kami untuk berani melawan kecurangan dengan ketegasan dan keberanian, dengan pertaruhan apapun yang akan kami serahkan demi agama bangsa dan negara ini. Tolong kami ya Allah agar kami senantiasa mengerti, tidak pernah ada perjuangan, pemihakan dan pemenangan terhadap sesuatu kalau hanya dengan doa-doa. Mungkin dibutuhkan darah dan air mata kami, nyawa kami bagian daripada proses-proses persembahan itu dengan izin ya Allah. Allahumma nawir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sejak asar tadi kami berkumpul di tempat ini, cukup panjang kami berkumpul. Semoga kumpulan ini bagian daripada catatan kecil bahwa kami tidak pernah rela negeri kami dipimpin oleh orang-orang yang jauh dari hidayah, dari orang-orang yang jauh daripada jalan-jalan yang kau ridhoi. Berikan kesempatan kepada kami untuk memberikan emanasi, pancaran pergerakan ke depan bahwa negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tolong kami ya Allah, beri maaf kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah. Jadikanlah apa yang kami lakukan akan terus berbuah di kemudian hari, agar anak-anak kami tidak menjadi mengeluh dengan pertanyaan ma ta'buduna min ba'd, ma ta'buduna min ba'd, ma ta'buduna min ba'd. Semoga itu menjadi bagian yang terpenuhi, bukan dengan pertanyaan ma ta'kuluna min ba'd. Semoga kami tetap mengingat bahwa generasi di belakang kami harus generasi-generasi yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, yang baik akhlakul karimahnya, dan orang-orang yang berjalan di jalanmu